warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PPKN. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk materi kita kali ini yaitu bab 3, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk kelas 7 Sekolah Menengah Pertama. Dalam sidang pertama BPUPKI, Muhammad Yamin menyatakan bahwa kita, rakyat Indonesia, mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban Indonesia. Orang Timur pula kebudayaan Timur. Kita tidak akan berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia, masuk yang beradab dan berkebudayaan. Kita beribu-ribu tahun umurnya dengan kedalaman ilmu dan pemikiran serta kesadaran akan nilai kebangsaan. Para pendiri negara menyepakati dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dijadikan sebagai konstitusi negara atau hukum dasar negara. Tata penyelenggaraan negara dan bernegara harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. A. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahukah kalian apa itu konstitusi? Konstitusi dalam bahasa Inggris, constitution, dalam bahasa Belanda, konstituti, dalam bahasa Jerman, constitution, dan dalam bahasa Latin, constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contohnya, konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengembalian keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI
mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selanjutnya, B. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. B. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. C. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, Naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. Perubahan yang disepakati tersebut antara lain sebagai berikut. A. Mukadimah diganti dengan kata permukaan. B. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. C. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Setelah mengalami beberapa kali penyempurnaan yang dilakukan dalam pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, akhirnya pada alinea yang keempat dinyatakan pula rangkaian susunan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila dengan susunan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.